SM Store, amanah dalam muamalah. Anwa'uhu, jenis-jenisnya. Naw'ani, ada dua jenis. Yang pertama kufrun akbar, kufur besar gitu ya. Yang kedua adalah kufrun asghar, kufur kecil. Kufur besar dan kufur kecil. Al-kufrul akbar, kufur besar, wa fihi masail, ya, dan di dalam poin kufur akbar ini ada beberapa perkara. Ya. Yang pertama adalah ta'arifuhu, pengertiannya. Pengertiannya adalah huwa adamul imani billahi wa rusulihi. Adamu al-imani billah wa rusulihi. Jadi tidak ada keimanan kepada Allah dan para rasulnya. Termasuk di sini juga tidak mengimani rukun iman yang 6 atau salah satu dari rukun iman yang 6. Ada orang beriman kepada Allah, beriman, ya, tapi dia tidak beriman kepada hari kiamat misalnya. Nah, maka dia kafir, ya, kufur. Dan di sini dicukupkan dengan mengatakan adamul imani billahi wa rusulihi, ya, tidak disebutkan adamul imani bi arkani as-sittah gitu ya. Au ahadiha gitu ya. Tidak dikatakan tidak ada keimanan kepada rukun iman yang 6 atau salah satunya dari rukun iman yang 6, tidak dikatakan demikian. Tapi hanya dinyatakan iman adamul imani billahi wa rusulihi. Karena dengan seseorang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mesti konsekuensinya adalah mengimani segala apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi perkara yang disampaikan Allah dan Rasulnya tentu erat kaitannya dengan rukun iman yang 6. Ya, seperti Rasulullah ketika ditanya tentang iman, Rasulullah menjawab dengan rukun iman yang 6. Ya, ketika Jibril alaihissalam datang dalam keadaan menyerupai sosok seorang laki-laki. Sehingga di sini disebutkan hanya adamul imani billahi wa rusulihi karena keduanya ini mewakili semua rukun iman yang 6. Karena seseorang kalau misalnya dia itu ingkar dengan salah satu dari rukun iman yang 6 ini, dia kafir. Ya, dia kafir. Misalnya dia tidak beriman kepada takdir, maka kafir dia. Kenapa? Ya. Orang yang tidak beriman kepada takdir itu dikatakan orang kafir karena telah mengkufuri Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menyampaikan bahwa takdir itu ada dan wajib untuk diimani. Nah, gitu. Nah, sehingga di sini hanya dicukupkan dengan penyebutan adamul imani billahi wa rusulihi karena ketiadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya tentu menjadikan mereka tiada beriman kepada rukun-rukun iman yang 6. Sawa'un kana ma'ahu takdzib, baik bersamaan dengan ketiadaan iman kepada Allah dan Rasulnya itu adanya sikap mendustakan, ya, sikap mendustakan. Aw lam yakun ma'ahu takdzib, atau tidak ada bersamanya sikap mendustakan. Mungkin kalau untuk kaitannya dengan sikap mendustakan, ini kita temukan banyak ya. Tapi kalau tanpa adanya sikap mendustakan, ini yang mungkin kita jarang menemukannya. Tapi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang itu yang tidak beriman kepada Allah dan para Rasulnya, ya, dengan tanpa takdzib. Siapa? Yang kafir tapi tanpa takdzib, tanpa mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib. Abu Thalib itu menyatakan agama Rasul SAW ini agama yang terbaik. Tidak mendustakan apa yang dibawa Rasul. Akan tetapi Abu Thalib, ya, sejak awal ketika dakwah Islam ini disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib lebih memilih agama nenek moyangnya. Namun di saat itu juga Abu Thalib menyatakan, ya, urusanmu, dakwahmu ini aku akan dukung sekuat tenagaku, aku akan jaga kamu, aku akan
ya bantu kamu. Tapi untuk urusan menerima agama ini, enggak. Beliau tetap memilih apa? Agama Abdul Muthalib. Nah, di situ tanpa ada takdzib. Ya, tanpa ada takdzib. Tetap dikategorikan sebagai kekufuran, ya. Tetap dikategorikan sebagai kekufuran. Padahal Abu Thalib kita tahu jasanya kepada Islam dan Rasulullah SAW secara khusus, ya, itu luar biasa. Oleh karena itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan kepada Nabi SAW, ya, Allah mengizinkan Nabi SAW memberikan syafaat kepada orang kafir satu orang saja, yaitu siapa? Abu Thalib. Dan syafaatnya itu bukan untuk mengeluarkan Abu Thalib dari neraka, tapi menjadikan Abu Thalib disiksa di neraka dengan siksaan yang paling ringan, ya. Dan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul yang lain, ya, dalam kaitannya dengan syafaat untuk orang kafir. Nah, kemudian disebutkan di sini hukmuhu, hukumnya. Jadi konsekuensi yang menjadikan atau konsekuensi yang dihasilkan gitu ya dari melakukan kufur akbar ini adalah yukhriju minad dini wal millah. Jadi mengeluarkan dari agama, mengeluarkan dari Islam. Jadi orang kalau sudah terjatuh pada kufur besar, maka dia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Kemudian disebutkan di sini anwa'uhu, jenis-jenisnya ada khamsah, ada 5. Nah, di sini ya kita mendapati nanti kekufuran itu ada yang bentuknya perkataan, ada yang bentuknya perbuatan, ya. Ada yang bentuknya apa? Erat kaitannya dengan perkara-perkara hati. Yang pertama kufrut takdzib. Kufur yang bentuknya adalah mendustakan. Dan ini lebih tampak pada apa? Pernyataan lisan, gitu ya. Pernyataan lisan, mendustakan apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ini lebih sering apa? Bentuknya adalah lisan, ya, penolakan yang diungkapkan dengan lisan. Ya, meskipun penolakan yang dilakukan oleh lisan ini jelas bersumber dari kekufuran hati, ya, tapi di sini lebih tampak apa? Pada kufur yang dilakukan oleh lisan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Dan siapakah orang yang paling zalim? Mimman iftara 'ala Allahi kadziban, dari orang yang membuat kedustaan atas Allah. Au kadzdzaba bil haqqi, atau mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahu, ketika kebenaran itu datang. Ya, diingkari oleh dia. Ketika kebenaran datang diingkari. Ya, diingkari. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika datang dengan membawa berbagai macam mukjizat, pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Nabi dicap sebagai penyihir, nah itu. Sahirun kadzab, nah itu. Penyihir yang banyak berdusta. Nah, itu adalah lisan-lisan yang muncul apa? Pendustaannya kepada Rasulullah SAW. Dikatakan di sini waman azlamu, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan di sini adalah termasuk perbuatan yang tingkat kezalimannya paling tinggi, dan kita tahu bahwasanya tingkat kezaliman yang tinggi itu mengarah kepada syirik dan kekufuran. Ya. Di sini Allah menyebutkan orang yang membuat kedustaan atas Allah atau mendustakan kebenaran ketika datang. Jadi ada dua bentuk takdzib ini, atau bentuk kufrut takdzib. Yang pertama adalah membuat kedustaan atas nama Allah. Ya.
membuat-buat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatakan sesuatu ya, misalnya ya, mengenai satu bagian dari agama padahal itu bukan termasuk bagian dari agama. Atau misalnya menyatakan ini halal, ini haram tanpa dasar dalil yang kuat. Atau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya. Atau berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan tentang Allah perkara apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ya. Seperti banyak ya kelompok-kelompok yang menyimpang, terutama kaitannya dengan keyakinan mereka terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang-orang Jahmiyah yang mereka menolak sifat-sifat Allah. Kalau Allah itu ditetapkan memiliki sifat, maka akan serupa dengan makhluknya. Ya. Padahal menetapkan sifat sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah itu tentu tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Justru kalau seseorang itu meniadakan sifat bagi Allah, maka seakan-akan dia telah meniadakan Allah itu sendiri. Karena tidak ada sesuatu yang wujud kecuali pasti ada sifat yang melekat padanya. Ya, kalau tidak ada sesuatu berarti disitulah tidak ada sifat-sifat. Tapi kalau sesuatu itu berwujud ada, maka pasti memiliki sifat-sifat. Jadi orang-orang yang ta'til, ya, mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ya'budu adaman. Dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Nah, kemudian yang kedua kufur, yang berikutnya ya, kufur takdzib adalah kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu, mendustakan kebenaran ketika datang kebenaran itu kepadanya. Ya, telah sampai kepadanya kebenaran tapi dia kemudian menyatakan itu tidak benar, nah itu. Atau menolaknya, menentangnya, ya. Menentangnya. Nah, maka ini adalah bentuk takdzib, ya, kufur takdzib. Seperti dilakukan orang-orang musyrikin, ya. Orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW, banyak yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Ya. Rasul diberikan lakop, julukan-julukan yang tidak baik, ya, dan kemudian menganggap bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu semuanya adalah ya satu kesesatan atau satu keburukan. Nah, kemudian yang kedua kufrul iba'i wal istikbari ma'at tasdiq. Kufur yang bersifat al-iba. Al-iba ini maknanya enggan. Wal istikbar, istikbar apa? Sombong. Ya. Kekufuran yang sifatnya adalah keengganan dan kesombongan ma'at tasdiq. Namun bersamaan dengan itu ada pembenaran. Ini seperti yang dilakukan oleh iblis, ya. Sebenarnya dilakukan oleh iblis. Jadi iblis itu ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, iblis menolaknya. Iblis enggan dan merasa sombong. Ya, padahal iblis tidak kufur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dari sisi keyakinan bahwa itu benar-benar perintah dari Allah. Ada orang itu yang enggan dan sombong karena apa? Penyebabnya tidak yakin kalau itu datang dari Allah. Makanya dia tolak, dia enggan untuk mengikutinya karena dia anggap itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iblis tidak. Iblis itu menolak perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu dan keyakinan bahwa itu benar-benar perintah dari Allah, karena dia langsung mendapatkan perintah itu, atau termasuk dari jajaran para malaikat yang mendapatkan perintah itu secara langsung. Iblis mendengarkan apa yang Allah Ta'ala firmankan kepada para malaikat dan kepada dia untuk sujud kepada Adam, namun ya bersamaan dengan adanya keyakinan dan pembenarannya kepada perintah itu justru apa? Dia menolak dan merasa sombong sehingga tidak menjalankan perintah tersebut.
Ad-dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Nah, Allah menceritakan ya tentang apa yang dilakukan iblis ketika dia menolak untuk sujud kepada Adam. Dia melakukan dua sikap yang dikategorikan sebagai bentuk kekufuran. Aba, dia enggan, wastakbara, dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari golongan orang-orang yang kafir. Kemudian yang ketiga, kufru syak, wa huwa kufru dzan. Kekufuran karena keraguan-raguan. Nah, ini kufur al-iba wal istikbar ini ya, yang dicontohkan di sini adalah apa yang dilakukan oleh iblis, dan di sini iblis melakukan kekufuran yang bentuknya perbuatan. Apa itu? Tidak mau sujud. Meskipun sekali lagi itu pun didasari oleh apa? Kerusakan hatinya, gitu ya. Kondisi rusaknya hatinya sehingga dia enggan dan berbuat sombong di hadapan Allah, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, sedangkan dia yakin dan mengetahui bahwa itu adalah perintah dari Allah. Nah, di sini ada kufur syak, kufur karena keraguan-raguan. Nah, ini lebih mendominasi apa? Hati ya. Berkaitan dengan hati, keyakinan dalam hati. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Ini dikisahkan dalam surah Al-Kahfi. Jadi ada beberapa kisah ya dalam surah Al-Kahfi itu, yang semuanya itu adalah kisah-kisah yang erat kaitannya dengan berbagai macam bentuk fitnah yang ada di atas muka bumi ini. Ada fitnah yang berkaitan dengan ujian apa? Akidah, keyakinan. Dan itu diceritakan pada kisah pertama dalam surah Al-Kahfi. Mengenai siapa? Mengenai para pemuda yang tinggal di gua itu ya. Mereka lari ya dalam rangka untuk menjaga agama mereka. Nah, ini fitnah yang erat kaitannya dengan akidah. Kemudian setelah itu ada kisah dialog antara dua orang, yang satunya mukmin, yang satunya kafir. Yang kafir punya kebun yang indah. Dan ini diceritakan di sini surah Al-Kahfi ini 35 38 ini. Dan ini erat kaitannya dengan apa? Fitnatul mal, fitnah harta. Nanti ada fitnah yang lain, yaitu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ini fitnah ilmu. Kemudian kisah terakhir yaitu Raja Zulkarnain, ini adalah fitnah kekuasaan. Ya, seseorang itu diuji dengan fitnah-fitnah ini. Ya, agama, ya, keyakinan, harta, terus apa lagi? Ilmu, kemudian kekuasaan. Ada orang yang terfitnah dengan kekufuran, kesyirikan. Ada yang dia terfitnah dengan harta. Ada orang itu yang terfitnah dengan ilmu. Maksudnya terfitnah dengan ilmu itu bagaimana? Muncul kesombongan, merasa puas dengan ilmu yang dimiliki. Karena kisah awalnya itu Nabi Musa alaihissalam ketika ingin bertemu dengan Khidir itu kan karena ada satu pertanyaan ya, yang dilontarkan oleh salah satu pengikut Musa alaihissalam. Ya, wahai Musa, apakah kau tahu adakah orang yang lebih alim daripada dirimu di atas muka bumi ini? Maka Musa mengatakan, ya, tidak ada. Tidak ada. Maka kemudian Allah menegur Musa alaihissalam bahwa ada satu orang yang lebih alim daripada dirimu. Nah, maka Allah memberikan petunjuk untuk
menemui siapa? Menemui Nabi Khidir ini. Ya, sampai kemudian dikisahkan seperti yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Ini antum bisa baca dalam tafsir ya, banyak tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir diterangkan tentang hal ini. Nah, di sini salah satunya adalah kisah dua orang yang berkawan, yang dua orang itu kemudian saling berdialog ya. Dikatakan di sini Allah Ta'ala berfirman wa dakhala jannatahu wa zalimun li nafsihi, dan dia masuk ke dalam kebunnya sedangkan dia dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Dia mengatakan aku tidak yakin ma adzunnu ya an tabida hadhihi abada. Aku tidak memiliki keyakinan bahwa apa? Kebunku ini akan binasa selama-lamanya. Maksudnya apa? Kebunku ini nanti akan terus abadi. Nah gitu. Wa ma'dhunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak memiliki prasangka atau keyakinan bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Jadi dia menolak adanya hari akhir, mengingkari adanya hari akhir. Wala irudittu ila rabbi, kalau seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Niscaya aku akan mendapatkan yang jauh lebih baik daripada kebunku ini sebagai gantinya. Jadi orang ini ya, karena hatinya tertutupi dengan kecintaannya kepada dunia, maka semua barometer kehidupan setelah mati pun menjadi apa? Persis seperti apa yang dia harapkan di dunia. Ya. Antum tahu Green Heaven yang di Medaeng itu? Itu apa itu? Hotel orang mati. Ya, kenapa kok dibuat indah seperti itu? Menurut antum kenapa kok orang-orang yang bikin kok seindah itu? Hah? Gimana? Jadi mereka mati kan. Mayatnya dikremasi di situ. Nah, itu yang ini surganya itu nanti di situ. Kayak apa ya? Kayak simulasi. Ya makanya. Itu menggambarkan bahwa orang kafir itu karena terlalu cintanya dengan dunia, sampai urusan konsep hidup setelah mati itu konsepnya konsep dunia yang dipakai. Ya kan? Paham maksud saya? Orang kayak orang Cina atau orang yang punya keyakinan itu kan ketika mereka mati itu kan di kuburnya itu dimasukkan macam-macam, ada sepedanya yang biasa dia pakai gitu. Mungkin jam tangan mahal yang biasa dia pakai itu dikenakan ya. Kalau perempuan mungkin ya mas-masane ya perhiasannya. Bahkan pernah salah seorang keluarga saya itu yang pernah nemu duit uang asli itu dibong di kuburan orang Cina, itu ditumpuk di situ, nggak tahu tujuannya untuk apa nanti. Ditumpuk beberapa uang dan ternyata ada penjaganya di sini. Ya, sempat lihat dapat nemu uang kan gitu, nemu uang, ternyata dari jauh itu sudah ada penjaganya, suruh narok uangnya, nggak boleh diambil. Jadi gitu, konsep dunia itu sampai dia bawa. Makanya mereka itu menganggap kalau sukses di dunia pasti akhiratnya sukses. Pasti akhiratnya sukses. Makanya sampai mereka bikin Grand Heaven itu kan untuk menggambarkan bahwa ya mereka itu sudah mencapai apa? Surga. Surga. Padahal surga yang mereka angan-angankan itu adalah ya khayalan-khayalan duniawi yang mereka paksakan untuk mereka yakini sebagai apa? Hidup setelah mati bagi mereka. Makanya dikatakan di sini, wala in rudittu ila rabbi, kalau aku nanti dikembalikan kepada Tuhanku, kalau aku mati nanti, la ajidanna khairan minha munqalaba. Niscaya aku akan mendapati yang lebih baik dari kebunku ini, ya, dari sisi Tuhanku gitu ya, sebagai ganti dari apa yang telah aku tinggalkan berupa apa? Kebunku ini.
Beda dengan orang beriman. Ya, kalau orang beriman itu amal soleh mereka yang mereka harapkan untuk Allah ganti yang lebih baik. Tapi kalau orang kafir enggak. Orang kafir punya harta, punya apa yang mereka sukai dari kehidupan dunia. Sampai ketika mereka akan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi itu, mereka punya anggapan nanti diganti sama Tuhan. Padahal tidak ada iman dan amal soleh mereka untuk menjadi sebab mereka mendapat balasan yang lebih baik dari apa yang mereka tinggalkan dari perkara-perkara dunia mereka. Itulah orang kalau sudah kehidupan dunia itu menjadi sesuatu yang melekat pada hati dan sanubarinya, maka semua perkara itu akan diukur dengan dunia. Qala lahu sahibu wa yuhawiruhu, berkatalah kawannya kepadanya, sedangkan pada saat itu dia sedang mengajak berbicara, dialog dengannya. Akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah engkau telah kafir dengan Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula, kemudian dari setetes mani, kemudian dia menciptakanmu atau menyempurnakan penciptaanmu menjadi seorang lelaki. Lakinnahu Allah, ya, Rabbi wala usyriku bi Rabbi ahada. Akan tapi ya, Tuhan yang menciptakanmu itulah Allah, Tuhanku. Tidak ada sekutu, ya. Tidaklah aku menyekutukan ya Tuhanku itu dengan sesuatu apapun. Antum kalau baca dalam Al-Qur'an ya, setiap kali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat-sifat orang-orang kafir, yaitu kecintaan mereka yang sangat besar kepada dunia, maka mesti setelah itu Allah akan menceritakan atau mengabarkan kepada kita bagaimana ilaj itu apa ya? Bukan. Ilaj itu terapi untuk kita tidak ikut sifat seperti itu, gitu. Mesti Allah akan berbicara, imma Allah berbicara tentang asal mula penciptaan manusia, atau yang kedua adalah berbicara mengenai kehidupan setelah mati. Di situ kita akan bisa mengobati kecintaan kita kepada dunia secara berlebihan dengan cara dua itu. Mengingat kita ini sebelumnya itu berasal dari mana, dan pada akhirnya nanti kita akan kemana. Nah, itu akan membuat kita bisa mengerim ya, kecintaan kita kepada dunia. Karena kalau kita membiarkan ya cinta dunia ini mendominasi dalam diri kita, maka yang terjadi adalah al-bukhlu wal hirs, muncul kebakhilan dan ketamakan. Dan itu adalah salah satu bibit keburukan yang banyak. Ya, termasuk salah satu bibit dosa-dosa yang terjadi di atas muka bumi ini. Al-bukhlu, kebakhilan, membuat dia enggan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya, dia binasa dengan kebakhilannya tersebut. Ya, kekotoran hatinya karena apa? Kecintaannya kepada dunia yang berlebihan. Kalaupun dia mau mengeluarkan hartanya, maka dia akan berpikir, apa yang aku akan dapatkan dari yang saya keluarkan dari bagian dunia yang saya miliki ini. Dari apa? Keuntungan dunia. Mau mengeluarkan ya, tapi sebagai investasi. Dengan apa? Nilai keuntungan sekian-sekian dan jaminan apa? Jaminan apa istilahnya itu? Jaminan modal. Artinya kalau kamu rugi, modalku tidak akan hilang. Itu kan al-bukhlu, kebakhilan. Kalaulah dia mengeluarkan uang atau harta bagian duniawinya untuk kaitannya dengan perkara sosial, pasti dikaitkan dengan keuntungan dunia. Perusahaan kita sedang mengadakan bakti sosial atau apa istilahnya itu? CSR itu apa? Nah, gitu ya. Untuk apa? Meningkatkan brand atau nilai perusahaan kita. Dengan itu nanti perusahaan kita akan mendapat income lebih banyak karena semakin dikenal.
dunia. Ya. Termasuk juga penyakit al-hirs. Orang kalau terlalu cinta dunia, tamak. Ketamakan itu bahaya. Dia ingin meraih apa yang dimiliki orang lain, halal ataupun haram, karena ketamakannya. Dan dia ini ya rela untuk melakukan apapun demi untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Meskipun dalam tanda kutip membunuh, korupsi, kemudian menzalimi, menganiaya dan seterusnya. Itu al-hirs. Ya. Demi untuk meraih jabatan yang lebih tinggi, sikut kanan, injak kiri kanan, tidak masalah. Ya. Yang penting saya sampai cita-cita saya. Demi untuk mendapatkan kekayaan, tidak apa-apa. Manipulasi, tidak masalah. Ya. Korupsi, tidak masalah. Yang penting saya dapat kekayaan yang saya harapkan. Jadi itu al-hirs. Ya. Jadi al-bukhlu wal-hirsu ini dua penyakit yang sangat berbahaya. Nah, kalau orang sudah melekat kuat dua penyakit ini, ya, karena apa? Sebabnya cinta dunia, maka apa ada slot dalam hatinya itu keinginan untuk meraih akhirat? Tidak ada. Ya, sampai angan-angan dunia itu sampai membuat apa? Tergambar pada pikirannya bahwa kehidupan setelah mati itu ya kayak di dunia ini. Kayak ini tadi dicontohkan di sini. Itu saking bayang-bayang dunia itu benar-benar melekat kuat dalam hati seorang apa namanya yang ingkar kepada kehidupan akhirat. Dari sini disebutkan tentang kaitannya dengan keraguan-raguan, ya. Keraguan-raguan orang yang diceritakan dalam ayat ini, ya, bahwa dirinya ragu terhadap hari kiamat, gitu ya. Makanya dikatakan dzon di sini adzunus sa'ata itu prasangka, ya. Wa ma adzunus sa'ata qa'imatan, saya tidak memiliki prasangka kalau hari kiamat itu terjadi. Artinya apa? Ragu-ragu. Saya ragu-ragu. Masa sih hari kiamat itu terjadi? Nah, gitu. Dan ini erat kaitannya dengan hati. Kemudian yang keempat, kufrul i'rad. Kufrul i'rad. Kekufuran yang sifatnya berpaling. Berpaling di sini artinya dia sama sekali tidak memperdulikan tentang kondisi agamanya. Tidak mau belajar, tidak mau mengamalkan, pokoknya tidak peduli sama sekali. Ya. Katakanlah di KTP-nya dia Islam, tapi tidak ada nilai Islamnya sama sekali pada dirinya. Ya, kewajiban yang harusnya dia lakukan seperti sholat 5 waktu dan seterusnya tidak dia pedulikan. Ya, dan ini banyak, ya. Dan tidak hanya menimpa kepada orang yang mengaku Islam dari kalangan orang-orang kaya, tidak. Atau orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa ngaku Islam, tapi kesan-kesan Islamnya nggak ada sama sekali pada dirinya. Jika dia wanita tidak pernah berjilbab, tidak pernah sholat 5 waktu, hidup seperti ya orang-orang kafir keadaannya. Tapi kalau ditanya apa agamanya, Islam. Ya. Nah, bagaimana Islam? Ya, dia ngaku Islam tapi dia berpaling dari agama Islam. Dari sisi mana dia bisa diterima keislamannya? Gitu. Sholat nggak pernah. Ya. Puasa apalagi, kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama ditiadakan, ya, ditinggalkan, tidak pernah belajar ilmu agama. Nah, ini semuanya adalah bagian dari i'rad, kufur i'rad. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang yang kafir, ya, dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka, mereka adalah termasuk golongan orang yang berpaling darinya. Ya. Ingkar, berpaling, meninggalkan apa yang seharusnya dia pelajari dan seharusnya dia amalkan dalam agama ini. Kemudian yang kelima, kufrun nifaq. Al-i'rad ini perbuatan, ya, perbuatan, tampak pada perbuatan.
kufur nifak, kufur yang bersifat nifak. Kufur nifak ini menyembunyikan apa? Kekufuran di dalam jiwa, di dalam hati, tapi menampakkan secara zahir sebagai orang yang beriman. Ini kufur nifak. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian itu ya, bahwasanya mereka beriman kemudian kafir. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, maka ditutuplah atas hati mereka, fahum la yafqahun, maka mereka tidak bisa memahami. Ya, jadi kufur nifak itu munculnya itu diantaranya adalah karena asyak, keraguan-raguan. Jika diawali dengan iman, ya. Tapi ada juga kufur nifak itu sejak awal tidak ada iman, adamul iman dalam dirinya. Ya, seperti tokoh-tokoh munafikun ya, yang tokoh-tokoh besar mereka itu ketika mereka masuk Islam, ucapan 2 kalimat syahadat yang mereka ucapkan dengan lisan mereka itu nol, tidak didasari oleh iman sama sekali, hanya didasari oleh keinginan mereka untuk bergabung bersama kaum muslimin, hidup tinggal bersama mereka, ya, untuk dinilai sebagai muslim. Tapi ada juga orang-orang yang tertimpa kufur nifak ini setelah mereka beriman sebelumnya. Dan di sini Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun ini, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian itu disebabkan karena mereka dulunya beriman kemudian mereka kafir. Menunjukkan bahwasanya terkadang kufur nifak itu terjadi setelah iman ada pada diri seseorang. Tapi karena keimanan itu dicampur aduk dengan penyakit dalam hatinya, yaitu syak ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, gitu ya. Di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu asyak, keraguan-raguan, maka kemudian Allah menambahkan penyakit itu ke dalam hatinya, yaitu Allah menambahkan keraguan-raguan itu kepada mereka. Sehingga awalnya ketika mereka di atas iman, maka ya lunturlah keimanan mereka karena keraguan-raguan itu, kemudian memilih jalan ke kekufuran. Nah, ketika mereka memilih jalan kekufuran, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah tutup mati hati mereka sehingga mereka sudah tidak lagi mampu untuk memahami al-hidayah, memahami petunjuk yang sampai kepada mereka. Ini penyakit yang sangat berbahaya, kufrun nifak. Nah, kemudian al-kufrul al-asghar, al-kufrul asghar. Wa fihi masail, dan di dalamnya ada beberapa permasalahan. Yang pertama, ta'rifuhu, berkaitan dengan pengertiannya. Yaitu kullu ma'siyatin warada fil kitabi was sunnati tasmiyatuha kufran. Setiap kemaksiatan yang tertera di dalam kitab dan sunnah, yang dia itu dinamakan sebagai kekufuran. Walam tasil ila haddil kufril akbar. Akan tetapi tidak mencapai kufur besar. Tidak mencapai batas kufur besar. Jadi ada di beberapa nas ya, dalam Quran atau dalam hadis, bahwa perbuatan demikian itu termasuk kekufuran. Perbuatan ini termasuk kekufuran, gitu ya. Perbuatan itu termasuk kufur. Tapi tidak mencapai derajat kufur yang lebih besar. Menunjukkan bahwa ini termasuk bagian dari kufur kecil. Hukmuhu, hukumnya adalah muharram, ya, diharamkan. Wa kabiratun min kabairidz dzunub, dan dia termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Jadi kalau ada suatu dosa yang dikatakan dalam nas itu adalah bagian dari kufur, nah, maka itu dosanya pasti dosa besar. Lakinnahu la yukhriju sahibahu min millatil Islam. Akan tetapi ya,
kufur kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi pelakunya berdosa besar, akan tetapi orang yang melakukannya tidak keluar dari agama, masih dikategorikan sebagai seorang muslim. Kemudian amthilatuhu, contoh-contohnya ya, yang termasuk dari bagian kufur kecil ada 4 di sini disebutkan. Yang pertama kufrun ni'mah, kufur nikmat. Bagaimana bentuk kufur nikmat itu? Yang pertama, menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Menyandarkan ya nikmat itu kepada selain Allah. Seperti yang dilakukan oleh Qarun. Qarun pernah mengatakan ya, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan harta yang banyak ini karena ada ilmu pada diriku. Disandarkannya apa? Kenikmatan harta itu kepada usaha dirinya, atau pengetahuan, atau skill, keterampilan, kemampuan dia mencari duit. Ya, karena saya piawai dalam bisnis, ya makanya saya sukses. Nah, ini adalah apa? Kufur nikmat. Menyandarkan nikmat bukan kepada Allah tapi kepada selainnya. Termasuk juga menyandarkan kenikmatan itu kepada usaha. Saya sukses ya karena kerja keras. Nah, ini termasuk apa? Menyandarkan nikmat kepada sebab. Padahal sebab itu tidak mesti ya menentukan kesuksesan atau kegagalan seseorang. Tidak mesti. Karena hanya sekedar sebab saja. Termasuk bentuk kufrun nikmat adalah menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT. Ini termasuk juga kufrun nikmat. Ya. Dan itu tergantung pula apa? Tingkatan jenis dosa-dosa yang dilakukan dengan apa namanya nikmat tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fakafarat bi an'amillah. Ini Allah menceritakan tentang kisah apa namanya, penduduk yang Allah berikan banyak nikmat ya atas mereka. Surat An-Nahl. Wa dharaballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya ya aman, tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya itu datang terus-menerus dari berbagai macam penjuru. Fakafarat bi an'amillah, maka ya penduduk negeri tersebut kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Banyak maksiat, melakukan kedurhakaan kepada Allah, menggunakan semua nikmat-nikmat itu untuk ya melakukan pelanggaran-pelanggaran agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju', maka Allah Subhanahu wa taala yang menimpakan kepada mereka bencana berupa apa? Libasal ju', pakaian kelaparan. Dikatakan di sini libasal ju', pakaian kelaparan, yang menggambarkan bahwa kelaparan itu benar-benar menjadi apa ya istilahnya itu, ibarat seperti pakaian, selalu dipakai oleh tiap-tiap orang. Semua orang yang ada di situ itu merasakan kelaparan itu, tidak terkecuali gitu ya. Semacam kelaparan itu menjadi satu musibah yang menimpa tiap-tiap orang yang melekat pada dirinya, tiap-tiap dirinya. Ya, libasal ju'i wal khauf, dan rasa takut. Bima kanu yasna'un, disebabkan karena apa yang mereka perbuat, minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan dosa mereka gitu. Dan kufrun ni'mah ini bisa saja ya pada akhirnya mengeluarkan seseorang dari agama. Ketika kapan? Ketika kufrun ni'mah itu berubah menjadi
kufur besar. Berubah menjadi kufur besar. Seperti yang kita dapati tadi dari 5 jenis kekufuran tadi, semuanya termasuk kufur ni'mah. Ya. Semuanya termasuk bagian dari kufur ni'mah. Semisal kufur takdzib, kufur yang sifatnya mendustakan. Nah, ini semuanya juga erat kaitannya dengan kufur ni'mah. Kemudian yang kedua, qitalul muslimi li akhihil muslim. Muslim memerangi saudaranya muslim yang lain. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi SAW, yang mencela seorang muslim itu adalah bentuk kefasikan dan memeranginya adalah bentuk kekufuran. Nah, kenapa ya memerangi itu adalah bentuk kekufuran tapi dikategorikan kufur kecil? Padahal di sini tidak ada kata-kata wa qitaluhu kufrun asghar, tidak ada. Dari mana kita tahu kalau memerangi seorang muslim itu adalah bentuk kekufuran? Dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan adanya 2 golongan yang saling bermusuhan, saling memerangi, dan kedua-duanya tetap dinyatakan oleh Allah mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya, dalam Quran surat Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat itu Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada 2 golongan, 2 kelompok yang saling berperang satu dengan yang lain dari kalangan orang-orang yang beriman, nah gitu. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah kedua golongan tersebut. Allah menyebutkan fa in ta'ifatani minal mu'minin, dan jika ada 2 golongan dari orang-orang beriman yang saling berperang satu dengan yang lain, saling membunuh, saling berperang, ya, menunjukkan bahwasanya wa qitaluhu kufrun, ya, memerangi orang muslim itu kufur, itu adalah kufur asghar berdasarkan ayat tadi. Karena Allah masih mengakui keimanan mereka yang saling berperang satu dengan yang lain sesama mereka orang-orang yang beriman. Kecuali jika qital di sini dihalalkan atau menghalalkan, termasuk juga menghalalkan pembunuhan kepada seorang muslim. Nah, ini termasuk kekufuran. Karena kalau menghalalkan darah seorang muslim tanpa hak, berarti dia telah apa? Kufur, ingkar kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan haramnya menumpahkan darah tiap-tiap muslim tanpa hak. Sehingga bukan hanya sekedar kaitannya dengan pelaksanaan, ya, menumpahkan darah tanpa hak kepada sesama muslim, tapi juga ada nilai kekufurannya karena ingkar terhadap nas dalil. Kemudian yang ketiga, ta'nu fi ansabil akharin. Celaan fi ansabil akharin dalam kaitannya dengan nasab orang lain. Misalnya memberikan julukan-julukan yang tidak baik kepada bapak orang lain atau kakek orang lain. Ya, ini tidak boleh, ini termasuk at-ta'nu fi ansabil akharin. Atau orang tersebut, ya, memicu adanya apa? Pencelaan kepada nasab. Ini pun juga termasuk dikategorikan at-ta'nu fi ansabil akharin. Ya, seperti Nabi pernah melarang untuk mencela kedua orang tua, ya, mencela kedua orang tua mereka, manusia sendiri, gitu ya. Sampai para sahabat bertanya bagaimana, ya, mencela kedua orang tua, yaitu ketika seseorang mencela orang tua orang lain, mencela bapak orang lain, maka orang itu pun mencela bapaknya. Nah, ini sama dengan mencela orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena sebagai pencetus penyebab dicelanya nasab, ya. Maka penyebab dicelanya nasab ini dimasukkan ke dalam bagian daripada mencela nasab itu sendiri. Kemudian yang keempat, an-niyahatu 'alal mayyit. An-niyahatu 'alal mayyit. Adanya niyahah. Niyahah itu meratapi mayit.
Isnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua hal di tengah-tengah manusia, yang keduanya itu adalah bentuk kekufuran mereka gitu ya. Yang pertama adalah ta'nu fin nasab, mencela nasab, wan niyahatu al mayyit, dan niyahah, meratapi al mayyit. Meratapi mayyit itu bagaimana? Ya dengan ucapan-ucapan yang berlebih-lebihan. Ya, dalam menampakkan kesedihannya atas ditinggal matinya orang yang diratapi tersebut. Atau dengan perbuatan-perbuatan memukul pipi, menampar-nampar, atau membenturkan kepala gitu ya. Atau dengan merobek-robek pakaian. Atau mungkin ya wallah, mungkin saja termasuk mengenakan pakaian-pakaian tertentu dengan bentuk dan warna tertentu. Ini dikhawatirkan termasuk niyah, meratapi. Kayak sebagian orang itu kalau ada orang mati pakaiannya pakaian hitam-hitam semua gitu. Nah, dikhawatirkan. Kenapa? Karena dalam riwayat Jabir ya, atau siapa itu saya lupa, hadis sahabat mengatakan bahwa berkumpul ya, kami memandang bahwa berkumpul orang-orang di rumah orang yang kematian kemudian makan-makan di dalamnya itu kunna na'udduha niyaha, kami menganggapnya sebagai bentuk niyaha, bentuk meratapi. Nah, sehingga seakan-akan bentuk meratapi ini banyak ya, banyak bentuknya. Ada sebuah hadis itu yang Nabi SAW menyatakan bahwa orang kalau dia itu di dalam kubur ya, meninggal dunia, dia akan disiksa karena sebab apa? Ratapan orang-orang yang hidup kepada dirinya ya. Apa maksudnya? Kok bisa orang dalam kondisi sudah mati dia tersiksa hanya gara-gara amal orang yang masih hidup? Pernah dengar ya hadis ini ya? Gimana, ada yang hafal hadisnya? Niyaha, orang yang nah, niyaha. Mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli alaihi. Sesungguhnya mayit itu akan diadab dengan sebab tangisan keluarganya padanya. Jadi ada niyahah ya di situ ya. Nah, pertanyaannya di sini ya, kok bisa orang itu sudah meninggal dia disiksa oleh Allah SWT? Penyebabnya adalah karena perbuatan dosa orang yang masih hidup ya. Bukan kalau mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, kan begitu ya. Dan Allah dan orang yang berdosa itu tidak akan tidak akan memikul dosa orang lain. Artinya kalau orang itu yang melakukan dosa, kenapa kok yang mati ini, yang nggak ada hubungannya ini kok terus disiksa? Gimana makna di sini bagaimana? Karena apa? Karena orang yang meninggal itu menjadi sebabnya. Contohnya gimana? Ya kayak nanti aku
jika berwasiat ya, orang yang meninggal itu berwasiat untuk melakukan niyaha, melakukan apa? Melakukan ya ratapan kepada dirinya. Karena ini dilakukan di masa dahulu, ya di masa-masa dahulu, dalam rangka untuk ingin menunjukkan, jadi ingin membanggakan dirinya meskipun sudah mati ini ya, ingin menunjukkan bahwasanya dirinya yang telah mati itu adalah orang yang sangat-sangat dimuliakan. Ya, oleh karena itu makanya kemudian ketika matinya itu diratapi oleh banyak orang. Dalam hal ini ya, mereka rela untuk berwasiat ya kepada orang-orang yang masih hidup untuk membayar orang-orang yang mau meratapi dirinya nanti ketika mati. Ini tradisi-tradisi seperti ini masih ada ya. Orang-orang Cina kan juga begitu. Ya, sampai ada orang itu yang mau dibayar, rela. Ya. Ada salah seorang ikhwan itu ketika saya sampaikan begini dia mengatakan betul Ustaz. Dia pernah mendapati tradisi seperti ini karena dia orang Cina, dia cerita begitu. Betul ada seperti itu. Jadi ketika ada yang mati gitu ya, nah nanti yang mau meratapi ini dibayar sama keluarganya. Ya. Nah, hal yang seperti ini terlarang. Adapun kalau kemudian dia meninggal, kemudian dia tidak berwasiat kepada keluarganya, kok kemudian keluarganya meratapi kematiannya, nah ini jelas tentu tidak akan apa? Tidak akan terjadi siksaan untuk si mayit disebabkan karena niyaha yang dilakukan oleh keluarganya. Karena dia tidak berwasiat. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Insyaallah pertemuan berikut masuk bab baru an-nifaq. Iya. Iya. Kufur nikmat bisa mengarah kepada kufur nikmat atau bisa menghilangkan ketawakalan gitu ya. Jadi menyandarkan sesuatu kepada sebab itu termasuk bagian dari kufur nikmat, termasuk juga bentuk kesyirikan yang diterangkan dalam kitab tauhid. Itu juga ada salah satu bentuk yang dilarang itu ketika seseorang seperti misalnya mengatakan laula fulan ya, kalau nggak ada fulan maka saya tidak akan selamat. Nah, itu tidak boleh, perkataan yang diharamkan dan termasuk kufur kecil atau syirik kecil. Hah? Ya kita katakan kan kalau orang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil, berarti seseorang itu akan sukses karena kerja kerasnya kan gitu ya. Padahal kita tahu yang namanya kerja keras hanya sebagai sebab. Yang menentukan sebab itu terjadi sesuai dengan harapan yang mengambil sebab itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak boleh kemudian menyandarkan kesuksesan itu kepada sebab. Seperti misalnya dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah sedangkan kau mengetahuinya. Nah, termasuk daripada makna menjadikan tandingan untuk selain Allah itu seperti kalimat-kalimat tadi, kalau seandainya tidak ada fulan ya nggak akan hasil ini, nggak akan bisa, nggak akan benar, nggak akan sukses. Nah. Pakai surat-suratan. Ya. Enggak ikhwat ya. Apakah dibenarkan penamaan bahwa Allah Maha Asik? Tidak boleh mengatakan kata-kata seperti ini.
Karena dengan memunculkan kalimat-kalimat demikian ini akan menurunkan kemuliaan gitu ya. Maksudnya bukan menurun kemuliaan dalam arti di sini seseorang itu akan kurang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mungkin turun kemuliaannya ya. Tapi orang itu akan tidak memberikan pengagungan kepada Allah sesuai dengan apa? Selayaknya Allah diagungkan ya, dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Apa maha asik apa maksudnya di sini? Oh, enggak benar seperti ini. Apa hukumnya mengatakan hal tersebut? Tidak boleh, haram hukumnya. Apakah termasuk berkata tanpa ilmu? Ya jelas ya. Ini perkataan-perkataan tanpa dasar ilmu yang hak. Ya. Bolehkah berteman dekat dengan orang yang menjadi pelopor penyebutan Allah? Ya tidak perlu, ya, ngapain gitu. Karena orang tersebut dipandang memiliki akhlak yang baik kepada semua orang. Akhlak yang baik tapi kepada Allah tidak berakhlak dia. Ya kan? Dia berakhlak baik kepada yang lain. Dia menghormati yang lain dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh penghormatan. Tapi kepada Allah SWT dia tidak memiliki penghormatan. Tidak mengagungkan Allah sesuai dengan selayaknya Allah diagungkan. Dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Ini kan kalimat-kalimat yang biasa dipakai oleh orang-orang dalam hal-hal yang banyak konotasinya kepada hal-hal yang bersifat apa ya istilahnya itu, bersifat rendahan kan begitu ya, kalimat-kalimat demikian ini. Jadi kalau dikatakan ma'asik, apa yang dimaksud ini gitu ya, yang dimaksud ini di sini ini apa ya, sampaikan saja. Kalau misalnya dia menginginkan menyebutkan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha memberikan rezeki, ucapkan Allah Razzaq, Allah Al-Wahhab, Allah Al-Mannan yang suka memberikan karunia-Nya ya. Atau Allah Al-Ghafur yang maha mengampuni. Jangan terus Allah maha asik. Ini dari mana wong tulis ini? Hanya ada di Indonesia ini. Hanya ada di Indonesia seperti ini. La ilaha illallah. Bagaimana cara orang tersebut bertaubat jika sudah banyak yang mengikuti ucapan tersebut? Ya, dia harus sampaikan ke orang-orang bahwa apa yang saya ucapkan ini tidak selayaknya untuk diucapkan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sebetulnya ya saya mungkin husnudzon kepada orang-orang yang mengistilahkan hal seperti ini hanya sebagai kaitannya dengan khobar saja, berita. Tapi ya istilahnya itu seseorang itu ketika dia memberitakan tentang keagungan Allah atau kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tentu juga dengan kalimat-kalimat yang baik gitu. Sedangkan dengan memilih kalimat seperti ini jelas hal yang kurang pantas ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan muncul macam-macam nanti, ma'asik, nanti ada lagi apa? Apalagi ya wal a'yadu billah, kalimat-kalimat yang tidak layak gitu nanti akan banyak muncul. Misalnya ya, dengan kalimat-kalimat begini, ada orang misalnya berkhalwat ya, berkhalwat dengan Allah, nanti dikatakan kongko dengan Allah, tidak baik gitu, ya kan? Tidak baik akhirnya, jadinya tidak baik. Ini contoh saja ya, karena kalimat-kalimat begini kan nanti kan arahnya kan ke sana. Ya. Nah, apa tadi mau tanya? Untuk orang kafir, itu kan konsekuensinya kan neraka. Iya. Nah, apakah benar untuk orang kafir yang neraka selamanya itu juga ada tingkatannya? Di neraka untuk orang kafir apakah ada tingkatannya? Iya. Ada tingkatan untuk mereka. Tingkatan-tingkatan siksaan sesuai dengan dosa-dosa mereka. Ya. Orang kafir kekufurannya itu membuat mereka permanen di dalam neraka. Tapi dari dosa-dosa yang mereka lakukan itu yang akan menentukan mereka ditempatkan di derajat neraka yang mana. Ya. Oleh karena itu Abu Thalib dia diberikan siksaan yang ringan, tapi tidak mengeluarkan dia dari
neraka dengan syafaat Rasulullah SAW. Yang menunjukkan bahwasanya kenapa Abu Thalib bisa mendapat syafaat dari Rasul? Karena amal perbuatannya. Tapi kenapa dia kemudian tidak bisa keluar dari neraka? Karena kekufurannya. Nah gitu. Paham ya? Antum gini-gini nih paham atau kayaknya sambil mencerna? Nah, satu lagi kalau ada pertanyaan. Atau kita tutup dulu ya. Tutup sajalah. Ya. Setelah itu kalau mau tanya silakan. Naam jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.